Ya, saudara, dalam dialog kali ini kita akan membahas tema mengenai tantangan pendidikan Islami di era pemerintahan baru bersama narasumber yang sudah terhubung melalui live Zoom kami. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Andes Haji Salim Iskandar selaku pengamat pelaku pendidikan Islam. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, Ya, sehat. baik Pak, mengenai pendidikan nih Pak, bagaimana pendidikan Islam dalam menyeimbangkan antara tradisi keislaman dan tuntunan moderitas dalam kurikulum? Ya, syukur alhamdulillah itu kan nomenklatur menteri, yaitu Undang-Undang Fikih nomor tahun 2003 yang akan diubah menjadi Undang-Undang Fikih tahun 2025. Nah, bagi tantangan pendidikan Islam itu tidak begitu signifikan, bagus. Nah, tinggal kita bagaimana mengisi tentang isi dari Kemendikbud itu. Nah, jadi bagi pendidikan Islam khususnya, kita boleh bebas beraktivitas seperti di pendidikan kami yang kami jalankan itu ada mulai dari baca Quran, pelajaran inti, kemudian murotal, kemudian juga tausiah, sholat zuhur, kemudian juga pelajaran injil dan diakhiri dengan sholat asar berjamaah. Itu adalah diberikan kebebasan kepada kita selaku badan penyelenggara. Saya kan sehari-hari menyelenggarakan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Dari Yayasan Al-Ghifari, TK, SD, SMP, SMA, sama Universitas Al-Ghifari. Yayasan Pendidikan Al Hitam Bantul, TK, SD, SMP, SMK. Yayasan Intan Asali mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian MA Intan Asali, dan dari Yayasan Agung Asali, SD, SMP, dan Universitas Syariah Al Hitam. Itu agak kemudahannya tidak terlalu masalah. Kita bisa berekspresi karena pemerintah semenjak dari dulu memberikan kebebasan untuk belajar, merdeka belajar. Jadi guru, para kepala sekolah, para ketua yayasan diberikan kesempatan untuk membuat kisi-kisi, membuat ramu-ramu bagaimana Baik, Pak, melihat modernisasi yang sudah semakin muncul, lalu apa seharusnya langkah strategis yang harus... Ya, bagaimana? baik Pak, boleh dilanjutkan? Ya, jadi pemerintah sudah cukup bagus, menterinya sudah diubah, ada Menteri Ristek Dikti, ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Menteri Kebudayaan. Nah, dengan dibagi tiga ini, jadi mereka fokus. Kalau kemarin kan disatukan, jadi kita juga bingung siapa yang ngurus pendidikan dasar menengah, siapa yang ngurus pendidikan tinggi, dan siapa yang ngurus kebudayaan. Kalau sekarang mulai terbenahi ini. Dan pemerintah mudah-mudahan ini terus komitmen, tidak usah dirubah-rubah lagi, dan itu menjadikan satu panduan bagi pendidikan sekolah Islam. Barangkali itu, Bu. Ya, baik Pak. Selain pembagian tersebut, apa sebetulnya Pak langkah strategis yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan Islam, khususnya untuk menghadapi tantangan globalisasi dan juga digitalisasi saat ini, Pak? Iya, pendidikan Islam itu harus menyesuaikan diri karena ini zaman IT, zaman globalisasi, itu mulai dari sarana prasarana secara fisik dan juga sarana prasarana non fisik. Jadi kita itu untuk mengemas kurikulum tidak hanya gedung saja, tapi juga non gedung, yaitu bagaimana alat-alat visual, internetnya, kemudian juga yang lainnya. Jadi dalam belajar ini mereka harus berbagi sehingga mereka itu menerangkan Al-Quran ini tidak hanya one day one ayat tapi juga dengan alat peraga, dengan visualisasi, dan ini memang tantangan tersendiri. Jadi bagi masyarakat pendidikan Islam ini berat, tapi mau tidak mau karena tuntutan zaman mungkin tahun ini berbeda dengan 5 tahun ke depan sesuai dengan sabda Nabi kan, didiklah anak sesuai dengan pada zamannya. Zaman tahun 2025 seperti 10 tahun yang akan datang sudah berubah kembali. Nah ini yang harus disiapkan oleh
seluruh yayasan pendidikan Islam, karena kalau tidak menyesuaikan, orang tua sudah mulai. Sekarang orang tua tidak hanya cukup digratiskan, tapi sudah mulai, meskipun sekolah itu mahal, sekolah itu berbayar, tapi mereka menyekolahkan sekolah mahal. Karena mereka berpikir 3 tahun di sini, 6 tahun di sini, dengan 6 tahun di tempat lain, kira-kira di mana. Nah, bagi yayasan Islam ini, itu dikembang seperti kami terus mengembangkan di bidang sarana prasarana dan IT sehingga layanan masyarakat ini bisa terpenuhi. Karena sekarang ini masyarakat sudah mulai berubah, tidak hanya dilihat gratis murah, tapi juga lihat kualitas. Nah, mudah-mudahan ini perkembangannya mulai bagus, kualitas dengan harga terjangkau, begitu, bukan kualitas dengan harga mahal, sehingga masyarakat tidak dibebani. Nah, bagi tantangan bagi semua sebetulnya, tapi bagi orang Islam itu agak terganggu, yaitu dengan adanya BOS. Kata wajib pemerintah itu wajib dasar 9 tahun, tapi kenyataannya kenapa wajib itu seperti sunnah? Harusnya pemerintah itu menyediakan anggaran cukup besar untuk SD dan SMP BOS. Hari ini BOS itu hanya 80.000, dibagi 3 hari berapa, dibagi 5 jam berapa, itu kurang lebih hanya puluhan perak gitu. Nah, sementara untuk pembiayaan itu kami usulkan minimal BOS itu 200.000 untuk SD dan 250.000 untuk SMP per bulan. Karena sebagaimana kita maklumi, nyimpan mobil aja parkir sekarang ini 5.000 per jam. Tapi untuk mendidik anak itu kurang lebih 400 ya juga enggak. Nah, ini sangat ironis. Jadi pemerintah harus konsekuen kepada pemerintah baru. Kalau kata wajib penuhi, jangan jadi sunnah. SMA, MA, kemudian yang lain kan tidak wajib. Tapi SD, SMP, MTS, MI itu wajib. Nah, itu penuhi dulu. Karena wajib namanya. Kalau enggak, pemerintah harus berani mencabut bahwa ini tidak wajib, ya tidak ada kewajiban. Tapi kalau sudah wajib, ya harus dipenuhi. Sekarang ini seolah-olah setengah wajib, seolah-olah gimana ini dilaksanakan atau tidak, karena bagi negeri mungkin agak mudah karena negeri itu dibiayai oleh negara untuk dosen, untuk guru, untuk tapi kalau swasta seperti kami harus berdikari, harus mandiri, tidak bisa kita mengandalkan pemerintah kecuali kita mengandalkan kualitas dan layanan kurikulum, begitu Bu. Baik, Pak, tadi sempat disinggung bahwa institusi pendidikan Islam juga harus memperkenalkan siswa ke internet, juga tetap bermurojaah one day one ayat. Lalu bagaimana Pak seharusnya agar tetap seimbang ini pendidikan Islam ini tetap memberikan pendidikan yang religius, tetapi juga siswanya dapat bersaing di dunia kerja secara global, Pak? Tetap yang materi pendidikan yang melalui IT tetap. Yang kedua adalah melalui non materi IT, yaitu tetap bangsa pengkajian One ayat itu harus dibimbing oleh ustadznya, harus dibimbing oleh kepala sekolahnya. Jadi tidak bisa menggunakan IT karena itu nyangkut etika, nyangkut moral, nyangkut tata krama, kesopanan, itu tetap di pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak bisa menggunakan IT. IT itu hanya sebagian saja, yang paling penting itu kan etika, tata krama, budaya, kebiasaan mereka. Tidak bisa mengajarkan sholat hanya memakai IT. Jadi dua-duanya. Jadi tidak ada istilah ini lebih penting, ini tidak. Semua adalah sama. Untuk apa? Untuk peningkatan ketakwaan kepada Allah, bukan untuk hebat-hebatan. Tapi bagaimana mencernakannya? Karena seperti contoh aja di pendidikan kita ini ada satu ayat umpamakan atau sabda Nabi, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi realisasinya seperti apa? Berarti tempat sampahnya harus bersih, WC-nya harus bersih, di tempat harus bersih, di tempat jajannya di kantin harus bersih, senal masuk ke sekolah harus dibuka, dan itu kan prakteknya. Suratnya sudah ada, ayatnya sudah ada, perintahnya sudah ada, tapi pelaksanaan seperti apa? Nah, ini adalah yang harus bahkan dari orang Islam itu bisa menyuruh kepada yang lain. Jadi sekarang sudah mulai budaya bahwa sendal itu tidak dibawa ke sekolah, ke dalam, dibuka di sekolah di luar, karena itu takut ada kotoran, takut kebut, takut jadi masalah. Nah, ini kan sebuah konsep yang berbeda. Kemudian nyimpan sena juga harus bagaimana,
nyimpan sepatu harus bagaimana, cara makannya juga bagaimana. Kan sekolah Islam itu kalau makan tidak boleh dibawa ke kelas. Makanan itu dimakan di tempat kantin. Nah celakanya teman-teman ini sebagian tidak punya kantin. Jajan di luar. Bisa dilihat. Jajan di luar pagar, kesenggol mobil, segala macam itu kan berbahaya. Tapi sekolah-sekolah Islam sudah mulai tempat jajan itu adalah di kantin sekolah. Jadi mereka akan terpantau siapa dagang apa segala macam. Nah ini seperti ini mudah, seperti gampang tapi dilaksanakan agak sulit. Nah kewajiban kita sebagai orang Islam itu menuju ke sana. Yang tadi ayatnya disebut atau ini cerita dari Kanjeng Nabi bahwa kebersihan sebagian daripada iman, gimana itu cara merealisasikannya. Itu jadi yang dia maksud dengan harus menyesuaikan orang Islam dengan IT, dan karena orang Islam itu global, hampir sama dengan semua. Harus tahu bagaimana kejadian di Cina, di Amerika, di Arab, di belahan dunia. Orang Islam harus tahu. Dan juga internet ini oleh pemerintah dibuka, tapi kami memang kepada orang tua, kepada siswa harus menjaga jangan sampai internet ini dibuka yang porno, dibuka untuk judi. Ini sangat tidak baik. Maka internet ini harus dikontrol. Siapa yang kontrol? Orang tua, siswa, senior, guru, semua, ustadz. Karena ini internet dibuka. Anak kecil bisa membuka yang bersifat porno, anak kecil bisa membuat judi online. Nah ini kita harapkan dengan filternya agama, baik agama manapun, itu harus mempinter kepada kegiatan yang menunjang supaya moralnya tetap terjaga. Begitu Bu. Baik, harus ada keseimbangan ya Pak ya. Lalu sebetulnya apa nih Pak solusi terbaik untuk mengatasi dikotomi antara ilmu agama dan juga ilmu umum yang masih terjadi di banyak lembaga pendidikan Islam Pak? Sebetulnya tidak ada dikotomi antara pendidikan umum pendidikan Islam. Itu semua sama. Hanya kita berpikir seolah-olah berbeda pendidikan umum. Apa yang diajarkan di pendidikan umum itu ayat-ayat Quran. Baik matematik, fisika, ilmu bumi, di Islam itu sama. Jadi tidak ada sebuah perbedaan, hanya penekanannya. Kalau yang Islam itu penekanannya lebih kepada bidang agama, seperti kami, saya katakan, mulai dari masuk tuh sudah mulai mereka baca Quran, murotal. Setelah itu sholat duha, baru pelajaran inti yang dari Kemendikbud itu, dari kementerian. Matematik, IPA, bahasa Inggris. Nah, setelah itu dia istirahat. Istirahat itu sholat dulu. Nah, setelah sholat baru ke kantin. Setelah ke kantin, bel berbunyi, masuk lagi ke kelas pelajaran inti. Kemudian setelah itu ada istirahat sebentar sampai sholat asar, mereka kembali sholat asar dan langsung pulang. Nah ini kan itu bedaannya. Jadi di Islam itu antara rohani dan jasanya harus seimbang. Seperti lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, baru badannya, ruhnya dulu, baru materinya. Nah, kami berpandangan seperti itu. Dan ternyata dilaksanakan, alhamdulillah. Tidak terlalu banyak anak-anak yang nakal, bicara yang kasar-kasar, yang untuk binatang disebutkan. Kalau dilatih dari mulai seperti itu, insya Allah. Antara membuang sampah, segala macam dilatih. Mereka jadi kebiasaan. Bahkan sekarang ini memang di sekolah itu anak-anak harus mulai berpikir bagaimana cara menyapu, bagaimana cara mengepel. Mungkin di rumahnya tidak mengepel, tapi kan sebuah pelatihan, bukan menyiksa anak. Tapi inilah anak-anak kelas itu harus baik, ada piket, ada yang segala macam, itu kan kebaikan. Nah ini yang harus kita samakan sekali lagi. Jadi tidak ada perbedaan antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan, sekolah keagamaan. Hanya namanya aja. Namanya saja ini adalah pendidikan Islam. Oh ini adalah pendidikan umum namanya. Tapi isinya sama sebetulnya. Tidak ada perbedaan. Saya kira itu Bu. Baik, itu mengenai penerapan dalam pembelajaran ya Pak. Sekarang kita bergeser sedikit nih Pak. Bagaimana pendekatan pendidikan Islam dalam merespon isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan teknologi AI Pak? Iya betul, itu sebelum
pendidikan umum ada, itu di dalam Al-Quran ada, semua ada di dalam Al-Quran. Tapi memang teman-teman yang non muslim lebih dulu membaca itu. Sebetulnya sumbernya dari situ. Nah, fenomena alam ini orang Islam harus mengikuti zaman dan harus aktif, tidak bisa jadi penonton. Orang mau ke astronot, orang kita bisa seperti jarak jauh begini, kan ini sebuah keilmuan, bukan sebuah abal-abal. Nah, kita ini harus mengikuti, dan orang Islam harus pinter. Dulu zaman macam ada Indusina, ada yang lain itu zaman dulu sebelum negara-negara Eropa itu berkembang, kan dari orang Islam dulu, kedokteran segala macam. Nah, sekarang ini mereka lebih dulu cepat menguasai IT, kita kejar sekarang ini. Kita ayo bareng-bareng bersama-sama. Jadi kekurangan itu jangan terlalu dipikirkan, ayo kita kejar, dan insya Allah bisa. Insya Allah bisa dengan seiring perjalanan waktu, dan kita punya keuntungan lebih, bukan hanya dunia yang dicapai, tapi juga akhirat. Itu pendidikan Islam yang memang yang kita alami. Seperti kami yang penyelenggara pendidikan, bukan hanya dunia yang dicapai, tapi setelah kita meninggal, apa kita dapat amalnya. Kalau mereka nggak tahu, tapi kalau kita kan seperti itu. Ini menerangkan seperti ini, ada manfaatnya enggak kepada khalayak kami atau tidak, itu sama. Nah, jadi tadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga zaman, dan saya tuh bersyukur kepada Pak Prabowo, sudah mulai gitunya, kebijakan itu seperti contoh, kebijakannya jangan korupsi, jangan judi, itu kan berantas benar-benar, jangan korupsi, itu kan nilai Islam. Di dalam Islam, kalau mengambil barang orang lain bukan haknya, itu dia akan manfaat. Itu kan nilai ruh itu. Jadi korupsi, saya nyimpang sedikit, kalau mau maju itu mulai dari pendidikan. Dan saya juga kebetulan nih tahun ini saya tuh menerbitkan buku Presiden RI dari masa ke masa, sama tujuannya, supaya mereka itu mengenal bagaimana presiden dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo ini ada di sini. Tujuannya apa? Dan mereka tidak ketinggalan zaman. Sama dengan itu. Jadi kita sekali lagi, ayo support, dorong sekarang pemerintahan sekarang, mudah-mudahan berbeda dengan yang lain. Bukan berarti yang dulu kurang baik, disempurnakan, dilanjutkan, sehingga kita hari ini itu agak lengkap. Menterinya juga banyak, yang ngurus pendidikan juga ada 3 lembaga. Nah, ini apalagi, tinggal kitanya itu respon, dan pemerintah berpihak kepada rakyat. 20% anggaran pemerintah itu dikemanakan? Ya harus ke rakyat. Tidak ada pemerintahan sekolah negeri harus semua APBD sekolah swasta harus berimbang. Mungkin 60% negeri, 40% swasta. Jangan cuma 10% swasta. Ini kan tidak imbang, karena APBN ini bukan APBN pemerintah, APBN kita bayar pajak, kita bayar segala macam, partisipasi. Nah, itu barangkali itu. Baik, luar biasa ya Pak ya, sampai meluncurkan buku ya Pak ya, agar tetap Bhinneka Tunggal Ika. Lalu bagaimana nih Pak, masyarakat atau pendidikan Islam ini dapat menjadi alat untuk mengurangi radikalisme dan mempromosikan nilai-nilai toleransi dalam beragama, Pak? Ya, jadi caranya saya meminta kepada para ustadz jangan menghakimi. Oh, kalau tidak membacakan ayat ini masuk ke neraka, masuk surga, jangan begitu. Jadi kita harus santun menyampaikan bahwa ini adalah dilarang agama, bahwa ini tidak baik. Kalau tidak akan ada radikal itu sebetulnya bukan agama, perorangan itu persis. Nggak ada di dalam agama radikal harus membunuh orang, nggak ada. Yang ada itu kasih sayang, rahmatan lil alamin, itu ajaran dari Rasulullah. Jadi tidak ada harus benci semua. Itu hanya orang saja, hanya perorangan, dan jangan digeneralisasi, diumumkan bahwa orang Islam. Enggak. Kami mengelola pendidikan ini 4 yayasan dengan yang lain, enggak ada yang gitu-gituan. Bahkan di kami ada yang orang Kristen masuk, ya silakan saja, enggak ada masalah. Yang Kristen juga masuk, yang Islam silakan saja, enggak ada masalah. Karena itu pendidikan. Mereka yang Kristen suruh ke gereja, yang Islam ya ke masjid, sama aja, enggak ada masalah. Jadi jangan mengatakan bahwa orang Islam itu radikal, siapa bilang? Orangnya itu mengatakan kalau Islam. Kalau orang Islam jelas, zaman Kanjeng Rasul di Madinah itu kan bukan agama Islam saja, Yahudi, ateis ada, tapi oleh Rasul buat perjanjian piagam Madinah, nggak ada masalah.
Nah juga sama seperti kita, Pancasila itu kan hampir mirip Piagam Madinah. Semua orang itu bisa mengakses itu. Nah orang Islam itu buru-buru bisa menerangkan bahwa disebut jihad itu bukan perang, tapi menghidupkan keluarga, membiayai anak, membangun bangsa, membangun lingkungan, itu adalah jihad. Bukan berarti harus yang itu kesalahan. Nah kita luruskan hari ini melalui pendidikan Islam, luruskan bahwa di kita itu tidak seperti itu. Islam ada Islam ada bagian umat, Islam untuk semua umat Islam saja. Iya, baik, Islam untuk semua. Luar biasa, terima kasih Bapak untuk dialog kita kali ini. Mudah-mudahan ini harapan kita ke depan, institusi pendidikan di Indonesia ini akan terus lebih baik dan lebih berkembang ya Pak ya. Kedepannya terima kasih Bapak Dr. Andos Haji Sali Iskandar selaku pelaku pendidikan Islam. Terima kasih untuk waktunya, sehat dan sukses selalu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!